Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Linda Hayati, mahasiswa PPG Daljab K2 PPKN Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan melaksanakan PPL Aksi 4. Terima kasih. Boleh, teman-teman semuanya, kita mulai pembelajaran kita. Silahkan Noval dipimpin doanya terlebih dahulu. Bersiap? Siap. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sehat? Ya. Sehat, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah SWT dan bermanfaat untuk kehidupan kita dan bermanfaat juga untuk kehidupan orang lain. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Bu Linda coba absensi terlebih dahulu ya. Sarah? Sakit, Bu. Sakit. Sudah berapa hari Sarah sakit? Berapa hari ini aja? Mila? Joshua? Noval? Ayu? Ana? Davina? Aisyah? Keji? Rifan? Ini kalau sebut nama Rifan ya? Sekolah ya? Rifan? Timothy? Salma? Erik? Yudha? Adakah yang belum terpanggil? Oh, udah lewat, mohon maaf ya gitu ya. Sehat. Baik, anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas terkait materi tentang wawasan Nusantara dalam negara Republik Indonesia. Adakah yang tahu ini gambar apa? Yang jelas bukan rumahnya Bu Linda ya, gambar Jawa. Adakah yang berasal dari rumah ini di antara kalian? Tidak. Jauh ya? Mau ke sana? Mau? Semoga nanti GTC-nya kita pergi ke sana ya, bukan ke Bali. Ke Bali atau ke sini? Bali atau sini? Bali. Bulan Desember pas 11 berangkat. Kalian nanti tahun depan, semoga panjang. Amin. Baik, sebelum kita lanjut, kan kemarin kita sudah membahas terkait beberapa konten materi, ya. Adakah di antara kalian yang ingin mereview materi kita minggu lalu atau sebelumnya? 1, 2, 3, adakah? Oke, kamu semangat belajar ya. Bu Linda, persilakan dulu untuk Ayu. Menjelaskan tentang wawasan kebangsaan Indonesia. Wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, sangat bagus, kita beri tepuk tangan untuk Ayu. Luar biasa ya, bahwa minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep wawasan Nusantara, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara, dan hari ini kita akan membahas di poin ketiga tentang peran serta warga dalam bagaimana sih kita memahami tentang wawasan Nusantara itu sendiri. Tadi betul apa yang dikatakan sama Ayu, bahwasannya kita mempelajari wawasan Nusantara itu bagaimana menyamakan persepsi, ya, menyamakan persepsi. Kita ini kan terlahir berbeda-beda, baik dari suku, baik dari agama. Ada yang putih, mungkin ya, kalau kita melihat dari segi fisikly, ada yang putih, ada yang mohon maaf agak sedikit eksotis ya, seperti Bu Linda misalnya. Apakah itu menjadi hambatan kita untuk berbeda? Tidak. Itulah yang namanya keberagaman. Kita akan menyamakan satu persepsi kita, hingga akhirnya di bab 7 ini kita akan membahas bagaimana sih kita harus memaknai arti penting dari wawasan Nusantara itu sendiri ya.
Untuk meningkatkan semangat kita dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme, Bu Linda mohon kalian berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Yuk, kita semangat ya nyanyinya ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk lagunya. Silahkan duduk kembali. Sebelum Bu Linda menjelaskan terkait tujuan pembelajaran kita hari ini, adakah satu di antara kalian yang mau menjelaskan apa sih makna dari lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya, boleh, Salma. Dari Sabang sampai Merauke ialah negara Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau yang terletak dari Sabang hingga Merauke. Dan semua keberagaman tersebut menjadi satu dalam negara Republik Indonesia. Serta kita harus bisa dan berjanji untuk selalu menjaganya. Terbaik, terima kasih untuk Salma. Kita beri applause dulu. Ada yang tahu ini tempat apa? 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 Candi apa? Adanya di mana? Bali. Impian kalian banget ya. Pokoknya love Bali banget. Ya. Terima kasih tadi yang benar yang disampaikan oleh Salma bahwasannya dari Sabang sampai Merauke ini bukanlah satu hambatan untuk kita, walaupun kita terpisah oleh jarak ya yang memisahkan, putus banget ya. Bukan antara jarak hati saya dan kamu, bukan. Tapi jarak lautan, pulau-pulau yang berjajar, yang beribu-ribu pulau hingga akhirnya, tapi tetap bahasa kita, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Sesuai amanat sila ketiga bahwasannya kita harus tetap bersatu walaupun berbeda, ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan setelah mengamati tayangan video, peserta didik dapat mengumpulkan informasi ya dan menganalisis tentang arti pentingnya wawasan Nusantara dengan baik dan benar. Nanti setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama terkait ilustrasi ya, ilustrasi dari keberagaman yang ada di Indonesia itu sendiri. Setelah itu nanti kalian catat informasi apa sih yang kiranya kalian dapat dari tayangan video tersebut. Ya, nanti setelah itu kita juga akan membahas terkait LKPD. Ya, LKPD ini nanti akan Bu Linda bagikan dari setiap masing-masing kelompok, dan disinilah tugas kalian untuk menganalisis pertanyaan atau permasalahan yang Bu Linda tuangkan di LKPD. Ya, seperti itu. Jadi nanti Bu Linda akan kasih waktu selama 30 menit setiap masing-masing kelompok mendiskusikan terkait analisis permasalahan-permasalahan yang ada. Sudah jelas? Jelas ya? Nah, nanti Bu Linda akan berikan pertanyaan ya. Mohon maaf, akan Bu Linda jelaskan langkah-langkah dari pengerjaan LKPD. Yang pertama, setiap kelompok memilih salah satu pulau yang akan dianalisis dan kalian nanti mengeksplorasi informasi yang ada di setiap pulau. Nah, di LKPD ini kan ada pulau-pulaunya ya. Ya kan? Nah, nanti siapa yang mau bahas tentang Pulau Sumatera? Terus nanti siapa yang mau bahas tentang Pulau Kalimantan? Nah, nanti akan Bu Linda tentukan ya. Nah, setelah itu setiap kelompok menganalisis dan berdiskusi terkait gambar pada peta ini ya. Setelah itu kalian membuat laporan dalam bentuk catatan di buku masing-masing aja ya.
Terus setelah itu nanti kalian akan menyajikan hasil LKPD yang sudah kalian isi dan sudah kalian analisis. Nanti kalian di sini ada diskusi. Boleh kelompok 1 misalkan menanggapi presentasi dari kelompok 2, atau mungkin nanti kelompok 2 akan menanggapi presentasi kelompok 4, atau mungkin nanti kelompok 4 akan menanggapi presentasi dari kelompok 3. Seperti itu. Adakah yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya, Noval. Bu, boleh tidak ya kita menggunakan buku sebagai referensi kita untuk eksplorasi masalah kita? Jawabannya sangat boleh. Ya, jawabannya diperbolehkan. Boleh kalian menggunakan buku paket yang sudah kalian pegang, atau buku modul, atau kalian mencari informasi dari Android kalian masing-masing, dipersilakan. Ya, seperti itu. Jadi, untuk eksplorasi mencari informasi ini boleh dari sumber manapun. Ya, yang penting sumbernya kalian catat dan ini sumbernya valid dan terpercaya. Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Cukup. Baik, kita coba saksikan videonya ya. Dicatat karena di sini banyak informasi penting, ya. Kelompok sudah selesai? Berapa persen? Udah. Udah. Oke, tadi udah selesai ya. Oke, tunggu ya. Nanti kita di random. Kelompok 1. Oke ya. Ya, gimana? Baik, anak-anak, coba perhatian semuanya. Waktu pengerjaan LKPD 30 menit sudah terlaksana, ya, waktunya juga sudah habis. Jadi sekarang Bu Linda berikan kesempatan untuk tim. Ini mau ditentukan atau mau home team Pak? Atau ada yang mau langsung, Bu, kami siap tanpa ditunjuk? Ada yang seperti itu? Ada? Oh, kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4, luar biasa. Tapi kelompok 4 malu-malu. Oke, silakan kelompok 4. Siapa yang mau melaporkan? Jadi di sini kita menganalisis Pulau Sumatera? Ya. Oke. Kita menganalisis ada dua aspek. Yang pertama Trigatra sama aspek Kacagata. Aspek Trigatra ini ada 3 yang pertama. Yang pertama adalah letak dan geografis, yang kedua keadaan dan kemampuan penduduk, dan yang terakhir adalah keadaan alam serta ada tambahan kekayaan alam. Baik. Jadi
yang pertama, letak astronomis Pulau Sumatera itu 95 derajat 30 sampai 105 derajat 30 dan 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan. Lalu bentuk geografisnya letak di bagian barat Nusantara, bagian timur berbatasan dengan Teluk Bengawan, maksudnya bagian utara berbatasan dengan Teluk Bengawan, bagian timur berbatasan dengan Selat Malaka, bagian selatan berbatasan dengan Selat Sunda, dan bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Lalu keadaan dan kemampuan penduduk. Ada dua faktor yang kita amati. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, sama yang kedua, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk itu ada angka kelahiran. Per tahun 2017, angka kelahirannya ada di 2,1. Lalu ada angka kematian, pendatang baru, dan yang meninggalkan wilayahnya. Serta faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, kita pertama ada agama. Mayoritas di Pulau Sumatera agamanya adalah Islam. Lalu sukunya ada Aceh, Batak, Nias, Minangkabau, dan lain-lainnya. Serta usianya 15 sampai 64 tahun yang merupakan usia produktif. Lalu keadaan alamnya itu ada gunung, bukit, lembah, sungai, dan pantai. Serta kekayaan utama Pulau Sumatera adalah kelapa sawit, tembakau, minyak timah bauksit, batu bara, dan kesalam. Lalu yang kedua adalah aspek Pancagatra. Ideologi dari Pulau Sumatera itu adalah Pancasila, walaupun pernah terjadi sedikit perpecahan dari provinsi Aceh. Cuman secara keseluruhan, ideologi Pulau Sumatera adalah Pancasila. Lalu ekonomi Pulau Sumatera di tahun 2021 tumbuh sebesar 3,18%, meningkat dibanding capaian tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 1,20% total POLB ADAB. Pulau Sumatera pada tahun 2021 mencapai 3.679, 16 triliun atau sekitar 21,70% dari total PDRB 34 provinsi Indonesia. Lalu sosial budaya di Sumatera terbagi atas 8, khususnya di Sumatera Utara, yaitu Batak Akbar, Batak Karo, Batak Toba, Batak Lima Lumpung, Batak Mandailing, Batak Delisir, Nias, dan Melayu. Nama penduduk asli Sumatera Utara terdiri dari suku Melayu, suku Batak, suku Nias, dan Sumatera. Sekian dari kelompok kami. Dan mohon maaf jika ada salah pengucapan atau salah pemahaman serta kurang dalam menyampaikan materi. Ya, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Semua kelompok sudah presentasi, ya, dan Bu Linda sudah mengantongi nilai dari masing-masing setiap kelompok, ya. Mulai dari kelengkapan informasi yang didapat, terus bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan secara substansial, dan itu sesuai dengan konsep teori atau materi yang kita bahas. Pembahasan materi kita hari ini, Bu Linda akan refleksi, ya, ini refleksi untuk kalian. Silakan dibuka WhatsApp grupnya. Bangunlah, handphonenya kenapa lemot? Ya, silakan dilihat. Sudah selesai ya? Oke. Sekarang adakah yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Buat kesimpulan? Oke, boleh. Dari kelompok 4 lagi. Silahkan buat kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang keberagaman Indonesia, khususnya tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia, kayak misalnya Papua, Bali, Jawa, dan Sumatera. Seperti dari aspek Pancagatra dan aspek Trigatra. Untuk kelompok 4 yang sudah menentukan aktivitas terakhir, ya, refleksi sudah, kesimpulan sudah. Sekarang Bu Linda kasih evaluasi. Yang bisa jawab silakan angkat tangan, dan di sini kita merebutkan 10 poin dalam satu soal. Yang bisa jawab 3 soal berarti 30 poin, yang dapat semuanya berarti dapat 50 poin, ya. Sebutkan aspek Pancagatra. Ya, boleh. Silakan. Ya, Pancagatra. Amanan dan Ya, bukan untuk Yosua. 10 poin. Soal yang kedua. Diko ikutan buka. Sebutkan asas wawasan Nusantara. Ya, Ezi boleh. Kehadiran, ketiga kejujuran, 4 solidaritas, 5 kerjasama, dan 6 kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. 10 poin untuk Ezi.
soal terakhir. Cukup 3 ya. Soal terakhir. Sebutkan aspek data. Ya, kelompok 4. Oke, gimana boleh? Oke, jadi aspek Trigatra itu ada letak dan bentuk geografis, keadaan dan kemampuan penduduk yang melingkupi faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk dan faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk serta faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk serta yang terakhir keadaan kekayaan alam. Tepuk tangan untuk Oke, sudah ada 3 pemenang untuk evaluasi kita hari ini. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berikan melanjut pembelajaran kita hari ini. Kita akan bermain games, basic games, yang mana di situ nanti kalian bisa apa sesuai dengan pulau-pulau yang sudah kalian pelajari dan kita akan buat ilustrasi atau gambar-gambar yang harus kalian buat. Ini nanti dibutuhkan kerjasama yang solid. Siapa nanti yang bertugas untuk menjawab pertanyaannya atau siapa nanti yang bertugas menjelaskan dari pertanyaan itu. Kali ini kita bahas tentang makanan khas daerah Papua. Apa? Makanan khas Papua. Papeda. Misalkan nanti di sini ada tulisan papeda. Nanti misalnya yang bertugas untuk menjelaskan itu papeda itu apa? Terabido, putih, kenyal, enak kalau dimakan sama sop ikan. Jawabannya super kreatif, ya. Kreatif, ya. Oke, itu ya nanti untuk minggu selanjutnya kita akan main basic games sendiri. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah jelas? Sudah jelas. Baik, kita persiapkan untuk pulang. Boleh dipimpin doa? Bersiap. Belum aku pelajaran sebelumnya kita berdoa. Terus agama doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.